Ya, kita saat ini dari Moderat Talks. Jadi Moderat Talks itu adalah podcast dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Madiun. Sekarang di hadapan saya ada dua narasumber yang akan bincang-bincang santai dengan kita. Jadi yang narasumber pertama adalah Mbah Yai Muharramain Ihsan. Beliau adalah pengasuh Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Arifiyah Caruban, sekaligus Imam Masjid Gede Al-Arifiyah Caruban, dan sekaligus juga Ketua FKUB Kabupaten Madiun. Yang kedua, Bapak Mujahidin. Beliau selaku peneliti, akademisi, dan pengamat sosial, politik, pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan sekretaris FKUB Kabupaten Madiun. Jadi beliau berdua ini sudah berkecimpung lama di FKUB sejak tahun 2000 ya. Jadi mungkin Mbah Yai dijelaskan sejak tahun 2000 itu FKUB-nya seperti apa sih, dan perkembangan sampai sekarang itu FKUB bagaimana? Monggo Mbah Yai. Ya, kalau mulai awal ya sebelum adanya FKUB itu kan adanya apa namanya PUBK. PUBK itu apa ya? Paguyuban Umat Beragama dan Kepercayaan. Ya, itu mulai itu kemudian itu tahun 2006 beragama di dalam negeri diserahkan seluruh Indonesia menggunakan istilahnya FKUB Kerukunan Umat Beragama. Sehingga kita ya menyesuaikan aja. Ya, sebenarnya sampai sekarang alhamdulillah ya, kalau kata-kata Indonesia Indonesia ada apa ya namanya struktur pengurusan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai desa itu seperti itu. Iya. FKUB itu di dalamnya siapa saja nih Mbah Yai? Ya, namanya Kerukunan Umat Beragama ya seluruh dari agama-agama yang ada di Indonesia, nama agama kita ada semua lah. Baik. Tadi kan Mbak Yai menyampaikan bahwa di struktur FKUB itu mulai kabupaten sampai tingkat desa. Jadi dalam proses untuk mencapai sampai tingkat desa itu seperti apa, Pak Sekretaris? Ini karena yang dalam hal yang gitu-gitu itu takutnya tenaga ahli. Iya. Ya, jadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kiai Haji Muharramain Ihsan, bahwa keberadaan dan eksistensi kita di Kabupaten Madiun khususnya dalam konteks kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama itu ada dua dimensi, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan inter umat beragama. Maka dari kedua dimensi inilah itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab sosial dari para pemuka-pemuka agama. Jadi pengertian pemuka ini mereka yang punya perhatian dan punya kepekaan terhadap aspek kegiatan keagamaan dari masing-masing agama, itu bisa disebut sebagai pemuka atau menjadi bagian dari pengurus FKUB. Nah, kembali ke persoalan yang tadi, mengapa sejak tahun 2000? Karena pada tahun 2000 itu oleh kepala daerah saat itu dalam rangka stabilisasi daerah, juga sekaligus dalam rangka memberi wadah untuk berinteraksi, berkomunikasi, sekaligus bagaimana agar para pemuka dan tokoh agama serta kepercayaan itu memiliki wadah yang tepat dalam rangka eksistensi diri, dalam rangka sumbangsih terhadap pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Madiun. Maka dibentuklah PUBK, Paguyuban Umat Beragama dan Kepercayaan. Tetapi perlu dipahami juga saat itu banyak sekali organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini khususnya Kabupaten Madiun, sehingga afiliasi atau sarana untuk mengkomunikasikan antara agama dan kepercayaan saat itu dibentuklah PUBK. Nah, PUBK itu sendiri struktur hierarkinya, kepengurusannya juga kompleks, juga komplit ya.
Di situ malah pada saat itu sudah ada istilahnya paguyuban perempuan antar agama PPAG. Itu sudah ada itu PPAG. Sehingga paguyuban perempuan antar agama dan kepercayaan. Jadi kegiatan-kegiatan para perempuan, khususnya mak-mak itu ya yang punya kepekaan terhadap kabupaten, itu semuanya mereka eksis melakukan kegiatan-kegiatan, dan itu menjadi bagian dari sub kepengurusan atau istilahnya otonom atau badan otonom, organisasi otonom atau badan otonom yang ada di PUBK. Termasuk saat itu juga ada yang namanya paguyuban guru agama dan kepercayaan. Karena mengapa guru agama dan kepercayaan? Selain guru agama dari 6 agama itu menjadi sebuah kebutuhan yang urgent untuk kepentingan pemberdayaan, sekaligus juga karena itu adalah hak konstitusional semua warga negara, khususnya peserta didik atau siswa yang ada di Kabupaten Madiun, dan ini juga secara nasional Indonesia Raya ini. Maka di level kepercayaan juga sudah dibentuk yang namanya, saya agak lupa kalau karena saking lamanya ya, kalau tidak salah itu pelaku atau pamong kepercayaan. Pamong kepercayaan. Sehingga mereka-mereka yang berasal dari kepercayaan itu sudah diberi satu wadah, ruang khusus pemberdayaan kerohanian dari aspek kepercayaan. Nah, ini berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2006, karena pada tahun 2006 itulah pemerintah memadukan, jadi ormas-ormas atau organisasi-organisasi keagamaan yang ada, ini maksud saya di luar ormas keagamaan seperti NU Muhammadiyah, tapi khusus untuk agama-agama dan kepercayaan itu dibakukan dan bermetamorfosis menjadi forum kerukunan umat beragama. Jadi tahapannya seperti itu ya? Iya, itu hasil dari terbitnya atau munculnya peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama atau PBM nomor 8 dan nomor 9 tahun 2026. 2006. Nah, semuanya harus bermetamorfosis, harus melembagakan menjadi satu yang namanya FKUB. Sehingga sejak tahun 2006 itulah karena kepercayaan itu sudah memiliki wadah yang namanya HPK, dan saat itu saya agak lupa juga tahun berapa HPK itu berubah menjadi MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Maka secara institusi, secara wadah eksis di masing-masing. Jadi FKUB yang nama agama di FKUB, yang kepercayaan di MLKI. Jadi bisa dikatakan bahwa sejak tahun 2000 sampai 2006 itu semua terwadahi jadi satu di PUBK, beragama dan kepercayaan. Kemudian pada tahun 2006 dimunculkan PBM itu dipisah-pisah sesuai dengan kelompok masing-masing itu ya tadi. Agama dan kepercayaan. Jadi begitu. Karena kepercayaan itu kan bagian dari tata nilai budaya budi pekerti luhur yang ada di Indonesia. Kalau agama-agama itu masuk di FKUB. Ya, jadi dengan melihat tersebut FKUB itu berarti organisasinya pemerintah atau organisasi yang berdiri sendiri? Ya, FKUB itu bagian dari amanatnya yang ada di PBM tadi, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Di situ substansi pokoknya PBM itu berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas. Jadi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini struktur hierarkinya. Pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kalau di jenjang provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur, kalau di jenjang di bawahnya ya bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota. Sehingga pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang kedua, pemberdayaan FKUB, dan yang ketiga, izin pendirian rumah ibadah. Maka FKUB ini menjadi bagian dari amanatnya di Peraturan Bersama Menteri tadi. Sehingga keberadaan FKUB muncul itu, selain itu memang iktikat, kemauan, dan dikelola oleh masyarakat, tetapi pemberdayaannya itu dari kepala daerah. Kalau Kabupaten Madiun ya Bupati Madiun. Sehingga SK kita ini ya SK-nya Bupati Madiun, iya.
Maka kalau dikatakan kita ini sebenarnya organisasi masyarakat murni atau kita ini organisasi bentukannya pemerintah, ya yang jelas kita ini ya plat merah tapi rasa masyarakat. Masyarakat tapi kita ya plat merah gitu aja. Begitu ya. Bisa. Baik. Sekarang kita akan masuk ke tema pembahasan hari ini. Jadi kan di bulan Agustus ini kita juga kemarin melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-80. Kemudian setelah tanggal 17 itu kan mulai banyak permasalahan-permasalahan yang muncul sampai yang terakhir ini adalah demo-demo di ibu kota maupun di daerah-daerah. Kita melihat demo pada tahun ini, pada khususnya bulan Agustus ini kan tidak sewajarnya demo ya. Jadi mulai dari pemerintah pusat di Jakarta, di DPRD provinsi atau kota kabupaten kan sangat gencar sekali. Jadi ya serentak itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana Mbah Yai dan Pak Sekretaris melihat fenomena maraknya demo di Indonesia ini. Apakah ini hanya masalah politik atau ada dimensi lain yang lebih dalam? Mungkin Mbak Yai bisa memberikan pendapat. Sebelum situ saya ingin menyambung kita bicara dalam FKUB. Iya. karena FKUB ini memang dari DPN ya dalam bersama Dalam negeri, menteri agama. Ya, menteri agama dalam menteri agama makanya yang diwadahi ya agama sehingga kepercayaan diri itu mungkin secara ke mana ya? Adanya di MLKI. Di MLKI itu berarti kan tidak ketahuan ya apa ya? Yang namanya kejaksaan itu apa ya? Pakem. Pakem. Bukan. Bukan. Ya masuk tapi lebih spesifik kepada aliran-aliran yang afiliasi Di luar agama. di luar aliran-aliran yang bisa berangkat dari agama atau bisa dari nilai tradisi, tetapi dalam prosesnya tidak sinkron dengan tata nilai dari agama atau dari tradisi tersebut. Itu pengertiannya seperti itu. Yang digadai sendiri, yang digadai dari menteri agama kaitannya dengan agama. Ya, makanya kalau dikaitkan dengan pakem, saya secara pribadi karena kepercayaan penghayat itu sudah memiliki wadah yang resmi, legal standingnya jelas, saya kira kalau dikaitkan dengan pakem itu lebih kepada ya satu sarana interaksi komunikasi saja. Tetapi pakem itu sebenarnya lebih mengarah kepada aliran-aliran yang muncul dari agama maupun dari penghayat kepercayaan. Tetapi dalam eksistensi pelaksanaannya dianggap tidak sejalur atau bisa jadi menyimpang dari tata nilai masing-masing agama dan kepercayaan itu sendiri. Jadi ini begitu, ya. sesuatu yang apa ya, yang sensitif harus hati-hati menerjemahkannya. Ya dulu pernah memangnya saya ya awal-awalnya itu kan juga ada diskusi ya sebenarnya memang tingkat provinsi jalan itu. Nah, kita masih berharap untuk ketika memang bisa saya ingin mengusulkan ya kita kembali pada Pancasila aja gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya kan ini bunyinya Pancasila itu berarti ketuhanan. Iya. Dari aliran-aliran kepercayaan itu akan termasuk ya sila pertama ketuhanan, bunyinya sila pertama ketuhanan bukan keagamaan. Iya, betul. Maka dari itu Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dan saya melihat itu sebetulnya baik-baik saja karena memang keberadaannya bahasa Indonesia yang memang ada, aliran kepercayaan itu memang ada yang harus diwadahi, dan saya melihat ajaran daripada kepercayaan itu budi luhur. Jadi mengerti luhur. Tapi dalam Islam akhlakul karimah. Iya. Ya di luhurnya akhlakul karimah. Yang penting dalam kehidupan bersama itu bangsa Indonesia yang majmuk ada aliran itu harus kita wadahi. Yang penting dalam kehidupan bersama itu harus mengedepankan akhlakul karimah. Interaksi sosial itu yang penting kan saling menghargai saja. Dan yang penting kuncinya sesuai dengan
misi kita, interaksi sosial yang intan. Nah, itu termasuk Iya. misi kita salah satunya kan di situ. Ya, baik, melihat dinamika yang terjadi dari informasi itu dengan dikaitkan saat ini kan demo-demo di mana-mana, kemudian banyak hal-hal yang mungkin Ini sambil dari ngopi ya? berbagai- ya silakan sambil ngopi. Makanya Iya, monggo ya. Jadi pandangan Anda melihat demo-demo yang sekarang lagi marak ini seperti apa dari sudut pandang Anda, mungkin selaku ketua FKUB dan Pak Sekretaris itu gimana itu? ya namanya kehidupan bersama dalam berbangsa dan negara, apalagi di Indonesia yang itu saya rasa sangat dinamis ya secara Iya. bangsa dari periode ke periode yang kaitannya dengan marahnya sekarang. Kalau saya demo-demo yang kemarin maksudnya kemarin yaitu menurut saya yang merupakan apa ya, akumulasi dari kurangnya apa namanya ya, ada banyak pembiaran dari suara-suara rakyat yang menurut saya sudah banyak tentang seperti ini kok begini begitu, tidak ada perhatian gitu, akhirnya ya muncul ya tidak tahu karena sekarang itu ada medsos. Iya. Jadi ya cepat sekali mulai daerah sampai nasional, karena ya sekarang itu cepat sekali belum pasti ajakan begitu. Namun kembali lagi ya kalau ditanyakan itu ada unsur ya saya rasa ya itu campur-campur. Ya Ada campur-campur. campur-campur. Cuman saya melihat campur-campur. Campur-campur itu apa Mas Bayai? Selain politik, campur-campur itu? Mungkin ada unsur apa? Ada Kalau saya kenapa? lihat ya seperti adanya TV itu kan sekarang banyak yang masalah-masalah itu termasuk masalah ijazah. Iya. Pak Jokowi itu Iya. aja. Iya. Ya sampai berlatar sampai sekarang kan ya. Sampai sekarang belum selesai kasus itu. Saya rasa belum sampai baris tim barang ya. Project gimana ya? Cara memutuskannya ya. Iya. Untuk bingung mana padahal baris itu sudah menyatakan itu identik dan lain sebagainya. Bagi yang menuntut sendiri ya belum merasa benar ya. Jadi Misalnya di persoalan nah, ada itu kalau itu ditanyakan di itu ya itu campur-campur. Oh, Ada yang jadi murni, ada cara yang- melihatnya seperti itu ya Mas. Kalau Pak Sekretaris dari segi politik atau mungkin geopolitik yang lebih luas, demo itu kira-kira seperti apa dari sudut pandang Iya, Anda? jadi kalau kita berbicara tentang politik ya, kita harus kembali kepada literatur yang baku bahwa masing-masing jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi itu kan di semester awal ya, kalau tidak salah semester berapa Pak? Semester 2 ya. Itu kan ada mata kuliah yang namanya SPI, Sistem Politik Indonesia. Iya. Bahwa politik itu sebenarnya sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat urgent, penting, mendasar dalam rangka mengatur dan menata bagaimana melaksanakan proses berbangsa dan bernegara. Jadi pengertian berbangsa dan bernegara itu ada dua aspek ikatan antara penyelenggara negara dan antara masyarakat yang menjadi bagian dari penerima manfaat atau yang mengamanatkan kekuasaan itu kepada pemerintah. Jadi kita di situ mengenal infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik itu kan kumpulan dari para masyarakat yang terakumulasi dalam kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, ada kelompok kepentingan, interest group, ada kelompok penekan, pressure group, dan ada kelompok-kelompok yang lain yang mana semuanya itu adalah sebuah sistem keseimbangan menyalurkan aspirasinya. Iya. Maka muncullah ormas-ormas, muncullah organisasi-organisasi profesi dan lain sebagainya. Dan yang terakumulasi paling pokok adalah organisasi politik atau partai politik. Itu partai di politik. infrastruktur politik. Sehingga ketika proses ini berjalan dengan tertib, berjalan sesuai dengan koridornya, maka proses demokrasi yang 5 tahun sekali itu akhirnya terbentuklah eksekutif dan terbentuklah legislatif. Oh, lagi. Walaupun di situ secara trias politika ada
yudikatif. Maka proses terbentuknya eksekutif dari bargaining politik di demokrasi tiap 5 tahun itulah antara legislatif dan eksekutif itu harus berjalan seiring, karena mereka kan juga perwakilan dari masing-masing partai atau perwakilan dari ormas-ormas yang ada di infrastruktur politik tadi yang sumbernya dari masyarakat. Saya kira kalau melihat dari persoalan yang muncul ini, ya kita harus berpikir arif dan bijaksana. Kita harus berpikir elegan. Bagian juga keberadaan mereka yang melakukan unjuk rasa itu juga masyarakat kita sendiri, warga negara Indonesia, dan secara dari sistem politik Indonesia itu bagian dari infrastruktur politik. Nah, sekarang pertanyaannya kalau saya, mengapa mereka itu sebenarnya ketika berada di tataran bawah, di akar rumput, di tataran masyarakat, semuanya itu sebenarnya sudah terwadahi dalam ormas-ormas atau kelompok-kelompok sosial yang ada. Jadi contoh misalkan untuk yang agama-agama, yang Islam itu terwadahi di ormas agama itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII dan lain sebagainya. Sehingga afiliasi, kepentingan-kepentingan atau aspirasi mereka itu menjadi bagian dari ormas keagamaan tadi. Atau sebaliknya, di kelompok-kelompok kepentingan, profesi dan lain sebagainya, kan berangkatnya macam-macam. Ada yang pemudanya dari ormas keagamaan, ada yang pemuda, taruh kata pemuda pemerhati bangsa dan lain sebagainya, di KNPI atau di wadah-wadah yang lain, kan banyak sekali. Jadi saya kira itu penting adanya koreksi dini atau koreksi atau evaluasi kembali dari masing-masing ormas keagamaan maupun ormas-ormas pemuda atau ormas-ormas kemasyarakatan yang lainnya. Mengapa ketika tertutupnya sebuah alur yang disampaikan Mbak Yai tadi, ini antara kepentingan bawah dengan kepentingan atas, kepentingan masyarakat dengan kepentingan penyelenggara negara, kok harus melalui demo atau unjuk rasa? Apa sudah mulai melemahnya keberfungsian dari wadah-wadah yang ada di infrastruktur politik tadi? Ormas keagamaan, ormas pemuda, ormas kemasyarakatan yang lainnya, atau pokmas-pokmas yang lain. Kalau sekarang dikatakan pokmas itu banyak sekali. Ya, makanya inilah yang perlu menjadi evaluasi kembali. Sehingga saya kira kita jangan gegabah dulu untuk menjustifikasi bahwa ini dari aspek politik terjadi sebuah ketidakselarasan dan lain sebagainya. Itu saya kira terlalu dini lah. Jadi setiap ada perubahan, setiap ada fenomena, apalagi ini unjuk rasa yang sifatnya masif dan kolektif, saya kira ini menjadi kontemplasi bersama dari pelaku infrastruktur politik, ormas-ormas yang ada di masyarakat. Jadi jangan terlalu membebani eksekutif maupun legislatif saja. Walaupun ini sebenarnya juga menjadi semacam evaluasi dari eksekutif maupun legislatif. Kalau di eksekutif ya kabinet kita merah putih, kalau di legislatif ya DPR RI, sampai turun hierarki ke bawah ada gubernur, ada bupati wali kota, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten maupun kota. Semuanya melakukan evaluasi. Jadi seperti itu gambaran sesaat. Dan saya pikir ini pertama namanya dimulihkan menyampaikan aspirasi sah-sah saja dan bahkan dijamin undang-undang. Dan saya rasa semuanya, entah itu pemerintah maupun masyarakat yang termasuk yang dibicarakan, tujuan itu sama lah untuk mewujudkan pemerintahan yang mungkin lebih baik. Dan cuma permasalahannya sekarang itu dengan teknisnya ada kadang-kadang yang berbeda-beda lah. Termasuk demo itu ada yang benar-benar murni, itu ya kembali lagi informasi di TV itu kan sering itu ada yang penumpang yang tidak resmi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau arah daripada tujuan demo itu saya rasa ya secara lesan ya sama, untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara kita. Cuma teknisnya aja, monggo itu jangan sampai kemarin itu yang ngeri juga saya melihat. Betul. Pembakaran sampai seperti itu.
ada yang sampai terbunuh bahkan dari kepolisian ataupun berdemo. Ya itu yang sangat kita sayangkan. Maka dari itu saya berharap, apalagi kembali lagi kita itu negara yang beragama lah, bertuhan lah. Iya. Mari jangan lupa kembali lagi aturan-aturan Tuhan itu agama manapun kan sama, Iya, betul. dalam interaksi sosial, dalam masyarakat itu agama manapun, bahkan sampai keperayaan pun ya dalam dominan interaksi sosial sama, semua melarang untuk berbuat anarkis, untuk adu domba, semua kan melarang ya semua agama. Maka dari itu perbuatan apa itu demo, bahkan ya termasuk pemerintah legislatif, maka kembali lagi lah kita itu bangsa yang bertuhan. Artinya kalau di Indonesia ini yang tidak boleh yang tidak bertuhan kan. Iya. Kalau orang yang tidak bertuhan ini kan bisa segala cara dibolehkan, menghalalkan segala cara. Mengalahkan segala cara lah. Kalau kita masih konsisten dengan Pancasila, sila ketuhanan, ya mari sama-sama. Kalau di dalam misi FKUD kan interaksi sosial yang intak itu, jadi jangan lupa itu, mengajukan apa itu namanya protes-protes itu pun juga kembali lagi kita itu protesnya orang yang bertuhan, tetap mengedepankan ya namanya aturan Tuhan itu kan, berbuat yang nggak baik itu ya ucapan dan lain sebagainya itu kan harus. Tapi ini berlaku bersama-sama, bukan hanya pendemo. Termasuk yang di demo sendiri itu juga harus mawas diri, masih pakai Tuhan apa enggak? Kalau saya hanya menggarisbawahi di situ. Jadi sila pertama ketuhanan artinya bangsa Indonesia wajib bertuhan. Jadi perlu evaluasi terus. Iya, yang tidak boleh yang tidak bertuhan. Tapi kadang-kadang susah yang membedakan ini bertuhan apa enggak. Susah itu. Tapi dalam masa yang mulia ini kan pertama di banyak daerah itu mengalami kenaikan pajak. Ya. Nah, kemudian sedangkan tiba-tiba di DPR itu menyatakan bahwa akan menaikkan tambahan penghasilan anggota DPR. Nah, jadi kedua situasi ini kan yang membuat memantik ini masyarakat pajaknya dinaikkan, sedangkan dari DPR kok ada penambahan entah itu sebenarnya gaji atau pembiayaan itu ya. Dan dari situ akhirnya menjadi memantik. Ini harusnya rakyat dilayani, seharusnya rakyat ini dimudahkan dengan adanya wilayah, justru kok seakan-akan seperti dimanfaatkan atau di apa bahasanya? Mumpung pajak naik, ini juga dinaikkan. Itu kira-kira Makanya saya sudah lama ya sering ya kadang-kadang kok ini kelihatannya kok enggak pas ya, ini sebenarnya benar-benar wakil rakyat apa wakilnya kelompok iya toh. Dan saya sering mengkritisi kenapa waktu pilkada bahkan pemilihan dewan itu kok menggunakan istilah calon, itu saya tidak setuju. Calon legislatif, kalau waktu Orde Baru kan pilihlah wakilmu yang pilihan wakil rakyat, bukan hanya milih calon. Kalau calon pengertiannya kan hanya tukang leges saja kan. begitu ya. Apa yang begitu emang ya ini kayak kok. Ya sebenarnya itu hanya istilah. Legislatif itu ya wakil rakyat itu. Iya, tapi kalau jadikan rakyat tadi katakan apa tukang leges saja. Ya memang ya perlu dievaluasi. Kalau saya kembalikan lagi, kalau nanti pilihan DPR ya memilih wakil rakyat, jangan calon wakil rakyat, sehingga dia punya tanggung jawab secara moral. Saya ini ingin mewakili rakyat, gitu. Ya, jadi jelas dan tegas. Iya, kalau hanya calon legislatif ya gedungnya dirubah, saya gedung legislatif. Tukang leges. Nah itu ya rada banyolan tapi Iya, perlu. Ya, Nyatanya itu sehingga terjadi sekarang protes-protes lewat demo itu kan ya karena ya mungkin itu kurang dipercaya selaku wakil rakyat. Iya. Dan secara umum itu masyarakat mengatakan kami ini, contoh katakanlah saya pendemo ya, kami ini menagih janji-janji Anda selaku ketika waktu kampanye itu menjanjikan akan mensejahterakan rakyat, akan meningkatkan ekonomi rakyat, kemudian
fasilitas-fasilitas umum yang akan didapatkan oleh rakyat akan dipikirkan. Namun pada kenyataannya mereka masih di demo. Jadi ketika mereka ini di demo, berarti mereka belum mampu mewujudkan atau mewakili harapan-harapan dari para pemilih itu. Ya makanya kalau sekarang banyak orang yang pintar ngomong ya, jangan nggak mewakili ya. Memang sejak dulu saya hanya nyalek kan gitu guyorannya. Nggak salah bukan. Iya. Kalau Pak Fikras sebenarnya gimana? Iya, saya pikir begini. Semuanya itu punya koridor ruang lingkup peran. Jadi kita di satu sisi memang yang namanya legislatif tadi yang banyak disampaikan tukang leges, ya memang dia harus meleges. Tapi yang dileges apanya? Ya aspirasi, haknya masyarakat, keinginan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan itu kan juga sudah berjenjang sekarang untuk proses menyusunnya. Ada musrenbang dus, ada musrenbang des, musrenbang cam, sampai ke musrenbang kabupaten atau kota. Jadi inilah sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dijaga. Dan juga ada beberapa aspek yang memang kadang kita juga harus berpikir. Sebenarnya yang namanya rakyat, masyarakat, atau beliau-beliau sebagai wakil rakyat itu kan kalau dilihat dari konteks proses tadi pemilihan, ada pilkada, ada pileg, di kabupaten kita saja lah misalnya. Ini sebenarnya konstituennya itu konstituennya pilkada atau konstituennya pileg. Karena ketika pileg ya juga masyarakat, ketika pilkada juga masyarakat. Sehingga seakan kesannya terjadi dua pemisahan dikotomi. Ada masa pendukungnya legislatif, ada masa pendukungnya eksekutif. Padahal ini sebenarnya mereka sama orang. Nah inilah perlu sebuah keseimbangan, keserasian antara eksekutif dan legislatif itu terjadi sebuah diskusi, terjadi sebuah dinamika yang objektif, transparan, bahwa semuanya itu arahnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Maka saya yakin di Kabupaten Madiun ini, kalau hal-hal seperti ini secara internal di ruang lingkup kabupaten kita tata, kita serasikan antara infrastruktur politik, di situ eksekutifnya ya kepala daerah dan jajarannya, dan legislatif itu ya DPRD kabupaten dan jajarannya, beserta yudikatif yang ada di level Kabupaten Madiun. Bila mana semuanya itu koreksi diri, evaluasi diri, dan semuanya arahnya empati kepada aspirasi masyarakat yang sudah terwadai secara berjenjang tadi. Saya yakin hal-hal yang menyangkut tentang ketidakharmonian pemahaman itu akan memunculkan keharmonian dalam tataran pelaksanaan. Dan tidak kalah pentingnya infrastruktur politik yang berasal dari masyarakat, ormas-ormas keagamaan yang ada, organisasi sosial, kelompok-kelompok masyarakat, Polmas dan lain sebagainya. Mereka punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial ke anggota dan kelompoknya. Ketika sudah teratur dan tertata di level mereka, maka dalam tataran bernegaranya ini akan lebih mudah. Karena berbangsa itu sebenarnya tanggung jawab moral utama itu ya ada di infrastruktur politik, ormas-ormas, kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Sehingga bernegaranya dari regulasi, dari aturan-aturan yang diproduk oleh pemerintah daerah, khususnya kalau Kabupaten Madiun kan ada perda, ada perbu, itu semuanya akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ada check and balance lah, seperti itu. Ya kalau saya ini tadi kalau bicarakan tentang moral, ya ini tentang moral ini ya garapannya Pak. Garapannya itu gimana Pak ya? Tahu kan apa itu namanya kajiannya tokoh-tokoh agama ya. Makanya kita setia akan mengadakan pertemuan upacara atau halnya apa itu mesti diawali menyanyikan Indonesia Raya itu merupakan pakem. Oh begitu ya? Ya pakem dalam berbangsa bermasyarakat di Indonesia. Makanya di situ ada salah satu kalimat yang sangat penting, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, dadanya, jadi utuh.
Karena manusia itu terdiri dua unsur ya, yang tadi moral, tanggung jawab moral, unsurnya kan masalah bangunan jiwanya, bangunan badannya. Jadi maka dari itu harus utuh. Kalau di dalam Islam istilahnya namanya jiwa. Manusia terdiri dua unsur jiwa dan unsur raga. Nah, kalau jiwa itu ibaratnya sopir, raga itu kendaraan. Oh, istilahnya dia atau kaki, mulut, tangan itu terserah sopir. Iya. Kaki itu mau disopir kemana, mental itu loh. Oh. Diarahkan kemana? Makanya kalau moral, tanggung jawab moral tadi, mulut mau ngomong apa itu tergantung moral, mental itu. Maka dari itu harus pembangunan seluruhnya, yang bangunan jiwanya, juga raganya. Kalau masalah fisik saya rasa yang jadi saat sekarang itu sudah bangunan fisik ya, sudah melimpah lah menurut saya. Iya. Ya, tapi tentang sumber daya manusianya, mental terutama ini ya sering ya seperti di Dewan sendiri ya, ya banyak orang yang kan macam-macam belum tentu kebutuhannya itu benar-benar mewakili rakyat ya, belum tentu. Padahal itu amanah, kita itu wakil rakyat, bahkan disumpah yang akan berbulan ya kan. Iya. Kami adalah wakil rakyat yang beriman dan Bertakwa. bertakwa. Itu semua institusi saya lihat begitu. Dan dia termasuk itu institusi swasta maupun pemerintah. Setiap dilantik mesti berjanji. Iya, disumpah dan berjanji. Ya, berjanji ada beriman dan bertakwa, jadi utuh itu loh. Nah, sekarang itu menurut saya ya itu faktor tanggung jawab moral. Jadi kalau misalnya ya dengan itulah, kalau kemudian nggak dipertanggungjawabkan dengan sila pertama, ketuhanan ya beda lagi. Ya beda lagi. Orang hakim aja kalau memutuskannya dia berdasarkan ketuhanan. Ya, semua apa yang kita lakukan, baik itu dalam berekonomi, bermasyarakat, bernegara, itu kita orang Indonesia harus tetap mengakui bahwa kita itu rakyat bertuhan. Gitu. Jadi kalau nggak ke situ, ya saya rasa sakar kejilan menurut dia pemahaman. Belum ada kalau nggak pakai Tuhan ya selalu didosa orang dia sebetulnya. Iya ada wadil udah. Iya betul. Bahkan kalau di dalam salah satu hadis, hakim itu ada 3. Hanya satu yang masuk surga. Yang masuk surga itu hakim yang memutuskan putusannya ini benar, tapi syaratnya harus tahu itu yang benar. Bukan hanya kebetulan, tidak boleh. Jadi benar-benar dengan niat menegakkan keadilan karena Tuhan. Oh iya, jadi antara niat dengan apa yang ada sebenarnya makanya hakim yang memutuskan berdasarkan ketuhanan. Makanya hakim yang masuk surga itu yang memutuskan perkara, putusannya itu benar, tapi harus dirinya tahu kalau yang benar itu. Iya. Kalau hanya kebetulan itu juga tidak boleh. Yang kedua, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Berarti sesuai dengan keyakinan, bukan dimanipulasi. Nah, kembali jadi orang ketuhannya itu. Jadi harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Terus yang kedua, hakim yang memutuskan perkara putusannya itu salah. Tahu atau tidak itu neraka. Putusannya itu salah, tahu salah atau tidak itu ya neraka. Kadang diputus mati 3 hari. meresikokan orang. Nah itu, makanya semua itu harus tahu dan dipertanggungjawabkan serta dingelmoni. Ya dingelmoni. Yang terakhir yang ketiga itu neraka juga. Hakim yang memutuskan karena bukan karena Tuhan. Itu maksudnya gimana? Ya mungkin karena politik, Karena karena kepentingan kelompok. kepentingan, karena amplop dan neraka itu pasti langsung neraka. Oh iya, Otomatis dijamin. Jadi untuk mencapai keadilan itu kalau saya kalau tidak dikembalikan kepada tapi kan agama ya, kita ngomong kan harus selalu motivasinya karena Persepsi tata nilai agama.
Dan saya yakin agama itu sebenarnya bukan hanya urusan mati, urusan akhirat, enggak. Islam itu mengatur seluruh kehidupan, tidur aja diatur kok. Iya. Ibadah sosial diatur. Ya kalau turu sing apik iki kira kok coba turu aja. Kan dia urip sing apik kok coba turu bagus urip. Kan begitu, malah semua itu diatur oleh agama. Karena agama jelas menjelaskan di dunia itu hanya apa istilahnya masalah ladang akhirat. Ladang akhirat. Apa yang kita berbuat, entah itu berhikmat, bermasyarakat, bernegara, jadi pejabat atau jadi apapun, itu bagaimana bisa menjadi berbuah surga di akhirat. Oh, berarti apapun yang dilakukan di dunia ini menjadi jabatan apapun itu nanti pada akhirnya tujuannya di akhirat ya? Iya, kalau orang sudah tidak percaya akhirat, ya wes sampai ya. Dulu sing penting gede-gedean otot tak wis mau bisa ada apa-apa. Kan begitu loh ya. Terus kalau mungkin wakil rakyat yang dolim itu gimana Mas? Apa? Nanti wakil rakyat yang dolim. Dolen itu sebenarnya lawan daripada adil. Adil itu definisinya ya, takrifnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Proporsional. Iya, pada tempatnya itu namanya salah ya tempatnya salah, benar ya. Dan itu sangat luas, bukan hanya di pengadilan. Dalam kehidupan sehari-hari ini satu contoh begini ya. Oh, meja ini kan dibuat untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kan dia untuk tempat seperti Naruh kopi dan lain sebagainya. Andai kan malah sikilku tak sadar meja kok gak oleh. Itu dolen itu. Oh, berarti tidak sesuai Bukan dengan pada tempatnya. itu dolim. Iya, contoh lagi, ya ini dibuat terus nggak ada tujuannya. Tujuannya diletakkan di kepala. Iya. Kalau itu terus dilungguin di bokol, itu termasuk nggak adil, melanggar keadilan, dolim. Jadi pengertian adil itu sebenarnya tanpa keadilan semua itu ya arogan. Oh, iya. Ya dolim akhirnya. Termasuk penyelenggara negara. Ya berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Jangan dikira politik itu tidak dimonitor oleh Allah loh, tidak bisa. Langsung diawasi Oh, sama. iya, makanya kita harus bedakan antara bertuhan dengan tidak bertuhan. Loh kadang-kadang, loh kamu tuh bagaimana loh yang sering sekarang itu apa? PKI itu kan menjadikan ateis kan? Ya. Oh, iya. Ya kamu sendiri kadang-kadang sebetulnya tidak bertuhan. Itu begitu. Iya, iya. Iya loh, itu nggak usah lah. Sekarang pengeluaran itu sudah dihapus. Gambarnya loh ya. Ya, saya penting koreksi dirinya. Nah, itu loh. Kuat. Nah, saat sekarang menurut saya yang paling penting karena ya, situasi ya nggak tahu ya orang itu kadang-kadang namanya berbeda itu tidak bisa dihindari. Iya. Bukan hanya masyarakat bernegara. Di rumah tangga itu saja loh. Pribadi itu saja. Banyak perbedaan. Makanya kalau orang Jawa makan itu sejak sejak mulai pribadi itu perbedaan itu sudah itu merupakan sunatullah. Ya, merupakan sunatullah. Maka dari itu kembali lagi kalau saya marilah dipatuhi yang namanya Pancasila itu sudah merangkum kebutuhan pribadi, bermasyarakat, bernegara itu sudah luar biasa. Sudah pernah saya singgung itu ya waktu jalan CNRI. Sebenarnya bahasa Indonesia itu ibaratnya miniatur dunia. Artinya bermacam-macam ada. Dunia itu kan ya majemuk yang luar biasa. Nah, Indonesia itu saya melihat miniatur. Agamanya ya banyak suku, tradisi, budaya, bahasa. Nah ini untuk merukunkan itu tidak mudah, berbeda makanya di wadah ya pemerintah ada FKUP, ada MKI, itu kan dalam rangka untuk menyamakan perbedaan-perbedaan itu. Iya. Baik lagi Indonesia itu miniatur dunia. Baik. Mbak Yai, dalam konteks kerukunan di Kabupaten Madiun ya,
kan di Kabupaten Madiun kan sangat majemuk, ada banyak ormas, kemudian ada kelompok masyarakat, bahkan di sini kan juga yang terkenal di perguruan silat. Dari berbagai kelompok-kelompok ini kan pasti ada berbagai resiko-resiko yang muncul, entah itu dari isu-isu agama ataupun mungkin isu-isu kelompok. Itu kira-kira FKUB dalam mengambil peran untuk menjaga stabilitas dari banyaknya kelompok itu seperti apa? Ya kalau saya kembali lagi, namanya kelompok itu hak, dan kedua itu merupakan keniscayaan sunatullah. Jadi sekali lagi saya ngomong miniatur yang tadi seperti salah satu ayat itu ini ya adalah bila kolakna bila dari Allah salah jangan suku bahwa bukan dari ta'aruf atau makhluk pada wahai manusia. Ayat ini khusus spesial digunakan, makanya kalimatnya ya adalah wahai manusia. Bila kolakna telah menciptakan kamu sekalian Indra kali bangsa dari jenis laki perempuan, kemudian bacaan suku bahwa kemudian menjadi sekarang bersuku berbangsa berkelompok-kelompok. Jadi namanya bermacam-macam ini keniscayaan kalau dalam Islam adalah sunatullah. Jadi bermacam-macam suku bangsa ini kehendak Allah. Dan kok tiba-tiba memang Allah menciptakan dunia itu beragam, bermacam-macam. Tapi kalau tidak beragam, ya malah dunia itu tidak jalan. Karena ini harus senangnya kalau dan terus nandur kelompok. Kan gitu logikanya. Ya, tapi di dalam namanya banyaknya perbedaan-perbedaan di masing-masing kelompok, mungkin perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan dalam mengambil keputusan. Itu dalam rangka untuk menyatukan biar stabil dari sudut pandang FKUB itu siapa? Dibandingkan ke ayat tadi, ya Allah menciptakan keragaman bermacam itu sunatullah dari Allah. Terusnya ayat itu li ta'aruf, untuk ta'aruf interaksi sosial bermacam-macam itu sehingga bisa kita saling menerima, saling memberi, sesuatu untuk lombok, untuk beras itu saling saling berbagi dengan bentuk interaksi. Ta'aruf istilahnya. Ya. Kalau dari ta'aruf Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau ya, bahwa dari aspek standar normatif bahwa tata nilai agama itu kan jelas sudah mengatur dan menata sesuai ruang lingkup agama masing-masing. Dan arahnya mesti dalam rangka sesuatu yang sifatnya konstruktif, membangun untuk kebaikan, kebagusan sesuai dengan dinamika perkembangan zaman saat itu. Nah, kalau kita kembalikan ke konteks Kabupaten Madiun, walaupun sangat dinamis ya prosesnya, juga sangat majemuk. Apalagi kita punya kekhasan yang namanya kampung pesilat. Iya betul. Di perguruan pencaksilat ini secara prinsip harus kita kembalikan. Walaupun kita juga banyak ormas-ormas keagamaan, banyak kelompok-kelompok sosial, banyak juga aspek dari pencaksilat, makanya namanya kampung pesilat. Bahwa masing-masing itu organisasi atau kelompok itu memiliki nilai dan standar normatif. Standar normatif Jadi, standar normatif di level ruang lingkup organisasi atau kelompok atau perguruan itu sendiri. Nah, coba kalau kita kontraskan dengan sesuatu yang sifatnya negatif, berarti organisasi atau kelompok atau himpunan masyarakat tadi, kontrol sosial secara internal itu masih kurang. Masih kurangnya begini. Kalau kita berbicara tentang tata nilai yang harus dikedepankan oleh masing-masing organisasi atau kelompok, tidak ada tata nilai itu sifatnya destruktif atau merusak. Mesti tata nilai itu arahnya dalam rangka pemberdayaan personal yang terikat dalam kolektivitas organisasi itu, sehingga kepentingan kolektif bersama itu bisa terwadai. Kepentingan kolektif itu tentunya banyak aspek yang harus dilakukan. Satu dari ikhtiar kelompok atau organisasi tersebut, dan yang kedua kan terwadai juga di suprastruktur tadi. Pemerintah itu sudah banyak memfasilitasi. Makanya fasilitasi dari pemerintah dan juga calon penerima manfaat yang berasal dari organisasi sosial atau ormas keagamaan atau dari pencaksilat, inilah yang harus disinkronkan
Ini wabil khusus di Kabupaten Madiun ya. Iya. Makanya kalau ketika tata nilai masing-masing itu dikedepankan dan ada evaluasi yang sifatnya kolektif menyeluruh dan juga continue sustainable terus-menerus di level internalnya, saya yakin itu hal-hal yang sifatnya mengarah kepada destruktif, merusak, itu akan bisa diantisipasi sedemikian awal. Maka kita juga mengenal istilah adanya deteksi dini. Jadi deteksi dini itu bagaimana agar benih-benih permusuhan, benih-benih perbedaan itu menjadi friksi atau menjadi gesekan bisa dikurangi, bisa diantisipasi sejak awal, bahkan dihilangkan. Nah, ini menjadi tanggung jawab moral dari masing-masing organisasi sosial tadi, karena masing-masing organisasi itu punya standar nilai dan punya standar normatif. Standar nilai itu ibarat orang memiliki sebuah wadah itu punya visi lah. Visinya apa? Visi ya? Iya, misalnya kalau yang ormas keagamaan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah, visi itu yang dijaga. Implementasinya di level masing-masing itu ya di misinya. Misalkan melaksanakan kegiatan keagamaan, kegiatan pendalaman tata nilai agama. Kalau yang ada di organisasi sosial yang lain, misalnya pemahaman dan perwujudan tata nilai bagaimana berbangsa dan bernegara. Kalau di kelompok-kelompoknya petani, misalkan bagaimana tata cara menanam yang efisien, efektif, berdaya guna, benih atau bibit unggul dan lain sebagainya. Itu ketika sudah diimplementasikan dan tata nilai itu dikedepankan, maka akan diatur oleh yang namanya standar normatif organisasi. Jadi standar normatif itu berupa regulasi, berupa aturan yang di dalamnya ada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jadi tugas pokok dan fungsi itu apa-apa yang harus dilakukan oleh struktur yang ada di organisasi. Nah, inilah yang perlu dicermati. Jadi sebelum berbicara jauh bagaimana tugas fungsinya pemerintah, kalau di Kabupaten Madiun ya kepala daerah beserta jajarannya dan legislatif tadi, masing-masing organisasi ini sudah harus membuat sosial kontrol yang ada di internal. Kalau ini terjadi, saya yakin friksi-friksi tadi atau deteksi dini itu masing-masing sudah melakukan fungsi deteksi dini. Sehingga ketika ini bisa berjalan, pemerintah tinggal melihat garis besarnya saja. Lah, misalnya ini ada semacam perbedaan pemahaman antara level masyarakat yang terwadah di kelompok-kelompok tadi dan di level penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara, kepala daerah dan jajarannya beserta legislatif maupun yudikatif. Saya yakin itu perbedaan pemahaman itu hal-hal yang sifatnya hanya istilahnya mengadaptasikan diri di dalam konteks perkembangan zaman. Oh, begitu ya? Iya, jadi konteks perkembangan zaman ini juga sudah bisa dideteksi juga. Karena tidak mungkin regulasi itu kok sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk berupa total. Mesti terstruktur secara hierarki. Betul. Ada tahapan-tahapan. Nah, inilah yang penting peran FKUB itu, karena tugas FKUB itu yang pertama adalah menampung aspirasi ormas keagamaan. Menampung aspirasi. Aspirasi ormas keagamaan. Ormas keagamaan tinggal bagi saja. Agama Islam itu ormas keagamaannya banyak sekali. Iya, betul. Ada NU, Muhammadiyah, LDII, ada MTA, ada apa lagi. Yang penting terregister dan legal standingnya sesuai dengan apa yang ada di Kemenkumham. Dan di daerah pun juga sudah terwadahi, terregister di Kesbang yang ada di kabupaten atau kota. Ketika ini sudah bisa berjalan, maka proses-proses yang menyangkut bagaimana tata laksana, kontrol di masing-masing internal organisasi, saya yakin itu juga akan bisa diurai dengan mudah. Maka saya pikir dari tugas FKUB satu menampung aspirasi ormas keagamaan ini, dari tampungan ini nanti kita sesuaikan dengan koridor tata nilai dan standar normatif atau produk-produk hukum regulasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Atau regulasi yang menjadi bagian pedoman dari standar normatifnya legislatif atau DPRD Kabupaten Madiun. Ketika ini sudah kita sinkronkan, kita sandingkan, semuanya akan bisa berjalan sebagaimana koridor semestinya. Nah,
itu menampung aspirasi. Dan yang kedua menyalurkan aspirasi. Proses menyalurkannya pun juga ada standarisasi, ada SOP yang sudah dibikin oleh KUP Kabupaten Madiun. Jadi menampung, kemudian Menyalurkan juga termasuk mensosialisasikan peraturan peraturan terkait tentang interaksi sosial keagamaan dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama atau intern umat beragama. Sehingga kerukunan antar umat beragama atau intern umat beragama di Kabupaten Madiun itu menjadi bagian dari kerukunan daerah di Kabupaten Madiun. Dan itu juga menjadi bagian dari komunalitas kerukunan nasional. Jadi kalau ini sudah bisa berjalan, saya yakin sekerap atau sensitif apa perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik, semuanya akan bisa ditelaah secara bersama-sama dengan prinsip mengevaluasi diri dan juga prinsip saling berempati, memahami apa yang dirasakan dari aspek bagaimana sulitnya pemerintah daerah atau legislatif itu mengakumulasi dan mendistribusikan dalam rangka pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat pun juga harus koreksi diri, evaluasi diri, sekaligus juga berempati bagaimana agar pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan eksekutif serta legislatif yang ada itu bisa dan mampu memberikan, mendistribusikan kebijakan pemerintah daerah yang berupa keputusan dari awal sampai akhir, mulai ngurus Bangdu sampai Musrenbang Kap tadi loh. Itu bisa tersalur sebagaimana mestinya sesuai dengan koridor nilai dan standar normatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya hanya itu saja, simpel, sederhana. Maka sekali lagi ya, alhamdulillah FKUP ini sudah terbentuk, strukturnya mulai tidak hanya tingkat kabupaten, tapi di 15 kecamatan sudah terwujud dan di 206 desa dan kelurahan se-Kabupaten Madiun sudah terwujud. Berarti se-kabupaten sudah rata? Sudah rata, ada semuanya. Makanya tadi Mbak Yai Muharramai menyampaikan kita ini insya Allah lah FKUP ini ya sudah eksis. Se-Indonesia barusan kita ini yang sampai baru FKUP yang strukturnya sampai ke bawah. Belum terbentuk atau? Ya insya Allah lah akan membentuk, tapi memang prosesnya juga tidak mudah. Dulu itu kita modalnya nekat saja, itu akhirnya ya alhamdulillah. Karena ini menyangkut pembiayaan juga, anggaran yang besar dan kecil. Oh begitu ya. Walaupun anggarannya selama ini ya belum besar. Pengaruhnya anggaran itu berapa sih sebenarnya dalam proses organisasi FKUP ini? Ya, namanya kendaraan itu kan juga perlu bensin. Iya. Perlu bahan bakar juga ada Pertamax, Pertalite, ada biosolar, ada yang Decklight, nah itu kan kita tidak melihat itu. Yang penting anggaran itu seharusnya juga menjadi bagian dari evaluasi dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Dan harapan kita legislatif juga ya memprioritaskan, karena beratnya tugas FKUP seperti itu. Saya yakin ya nanti kalau bensinnya, amunisinya untuk tumbuh berkembang dan bergerak itu juga harus dipikirkan. Walaupun kita sudah dipikirkan, tapi ini ya perlulah rutin, ajak, karena mengingat beratnya tugas-tugas yang ada. Mikirkan sejak dulu, harus mikir aja. Tapi lihatnya gimana Mbak? Ya rasanya sampai sekarang itu ya kok akhirnya pertemuan ini ya belum ditagih yang pengurus kecamatan dan desa kelurahan. Iya, saya itu ya orang agama bolak-balik lagi kira. Enggak enak kalau lagi. Enggak enak ya bosok ya. Dan lagi ya kembali lagi saya rasa ya faktor manusianya ya. Kalau di Madiun kan alhamdulillah kepedulian daripada pengurus ini FKUP ini untuk menjalankan tugas FKUP dan terbentuk kepedulian sampai tingkat desa untuk kepedulian. Kalau itu dilantik kemudian oh iya itu ketua FKUP ya sejak dulu, tapi kalau tidak ada kepeduliannya walaupun diragati gitu ya mbuh tekongkon ora. Kita sama-sama gitu loh, bareng-bareng koreksi diri gitu loh. Ya kenyataannya kan begitu. Kira
mulai PUBK dulu malah nggak ada biaya. Iya, nggak ada biaya malah. Dulu nggak ada biayanya. Udah ada, ya insidentil kalau ada ya, tapi lebih banyak nggak adanya. Tapi malah lebih Nyatanya, nah itu kan faktor SDM pengurus, jadi kepeduliannya itu ada. Jadi anggaran itu atau uang itu tidak mesti menentukan kualitas gerakan atau mungkin apa istilahnya? ya untuk Kesadaran lah. kegiatan organisasi. Ya kembali lagi kalau saya itu loh murah itu. Sebetulnya saya melihat pemerintah itu sebenarnya mengeluarkan uang itu bagus bakal oke. Kadang-kadang ya enek singkat konggon barang itu kan ya bagaimana Sampai ke tempatnya. Ya, makanya maksud saya kita itu saling mengingatkan. Ya, semua punya kekurangan, punya kelebihan. Ya, kalau menurut agama itu bagi lah yang wong sukses ya kono. Kadang-kadang ya belum tentu belum ngakoni loh karena itu bukan kelompokku, itu lagi kelompok lagi ya masih gila gitu ya. Nggak bisa. Makanya kalau di dalam Islam itu sudah sangat tegas fa'inama zakum bisyai'in. Kalau terjadi perbedaan tentang sesuatu, karena sesuatu kan banyak, entah sesuatu entah ekonomi, entah keamanan. Farudhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di Islam dan Quran dan Al-Quran. Tapi untuk kembali ke situ itu ya agak Tidak mudah. tidak mudah. Ada semua ini orang Muslim, mayoritas yang Muslim. Semua kitabnya juga Al-Quran. Tapi terjadi perbedaan kembali dengan Quran nanti angel. Kebanyakan Yang buat susah itu apa ya. Yang buat susah Ya itu. konsisten itu enggak ada, ketakwaannya itu enggak ada. Itu banyak yang bangga kembalikan kelompokku apa itu konco saya apa tidak ya, malah parah ini tidak bisa. Ini ya menurut saya melihat situasi itu tidak konsisten lah. Tidak konsisten. Iya, dengan sumpahnya dan sebagainya. Iya. Maka dari itu tadi kalau di ayat tadi perbedaan itu satu sunnatullah untuk ta'aruf. Gitu. Terus di situ digarisbawahi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu sekalian berbeda-beda itu Allah mengatakan yang paling mulia terhormat di antara perbedaan kamu ini yaitu siapa yang paling takwa. Takwa ya. Takwa itu kan sportif, konsekuen melaksanakan peraturan. Menjalankan peraturan Secara sportif konsekuen. menjauhi apa yang dilarang. Yang dilarang. Menjalankan perintah. Takwa ya. Maka dari itu di situ Allah menggarisbawahi itu yang paling mulia di antara kelompok-kelompok itu. Semua kan merasa aku yang paling baik. Iya. Itu Jadi yang semua melihat kelompoknya. nah, iya, nah, tapi wasit itu yang paling tinggi Allah wasitnya. Jadi dia kembali lagi Allah mengatakan yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Artinya paling sportif, konsekuen dengan aturan Allah, mencakup aturan kablumin Allah maupun kabluminan nas. Kalau kita ngomong berbahasa dengan kabluminan nas ya, di situ sudah peran dan kapasitas masing-masing. Itu. Yang legislatif ya laksanakan perannya, yang eksekutif ya laksanakan, yang organisasi sosial kemasyarakatan ya laksanakan. Makanya di dalam kabluminan nas itu kan sudah sepakat. Aturan dasar negara adalah Pancasila itu sportif dengan Pancasila. Itu namanya takwa. Itu loh. Yeah. Takwa itu realita ya, pengamalan ya. Yeah. Bukan hanya ucapan, bukan hanya penampilan. Kan ada penampilan takwa itu kan. Wujudnya takwa tapi Oh iya, bajunya takwa. Ya itu bagus itu memang penampilan itu juga penting. Tapi takwa itu realita, pengamalan. Ya, para sportif menjauhi larangan, mengamalkan perintah Allah, termasuk peraturan Allah, kablumin Allah maupun kablumin nas. Kalau kita bicara tentang berbangsa bermasyarakat, ini aturan kablumin nas. Ya dalam itu semua. Kalau saya melihat sebetulnya prosesnya itu sudah bagus semua lewat bahasa bermusyawarah dengan segala sesuatu, membuat anggaran yang rapat untuk musyawarah, apalagi hasil musyawarah. Iya. Nah, itu harus diamalkan secara sportif. Demikian juga kita sudah sepakat dasar negara itu Pancasila
wajib hukumnya dipatuhi. Wajib ya. Wajib. Karena itu kesepakatan kerjanya seperti MOU lah. Kalau sudah MOU hablum minan nas, entah itu dengan non muslim atau dengan orang apa, hablum minan kalau sudah tanda wajib hukumnya dipatuhi. Tidak ada, tidak usah patuhi itu bukan kelompok saya, bukan wah ini rusak. Iya. Aturan hablum minan nas. Baik. Dalam konteks kerukunan beragama ya, kan pasti tidak pernah lepas peran dari pemimpin suatu kelompok. Kalau mungkin dalam Islam mungkin kiai ataupun orang yang dipercaya, kemudian di agama lain ada istilah-istilah masing-masing. Dalam konteks permasalahan kita yaitu demo, peran dari pemuka agama yang ada di Kabupaten Madiun ini seperti apa? Sebenarnya kalau bicara agama ya, tokoh agama gitu. Agamanya apa ya? Agamanya Islam ya. Iya, karena agama Islam gitu. Ya itu tadi, ya termasuk itu urusannya urusan hablum minan nas. Kalau dia tetap seperti dengan agamanya, Islam sudah lengkap untuk mengatur urusan hablum minan nas. Dalam apa? Politik namanya. Politik itu bagian daripada agama. Politik itu bagian dari agama. Bagian dari artinya politik untuk menata umat itu supaya hidup dengan baik, terukun, dengan ya sejahtera. Dan itu kan perlu politik. Iya. Tapi politik agama ya, bukan agama politik. Belajar dulu nanti, iya. Loh saya itu ya nggak ngerti ngamati Islam itu sebenarnya ya politik tapi politik Islam itu bagus, tapi kalau Islam politik itu susah. Jadi Islam dijadikan alat untuk politik itu wah dosa itu. Kalau politik Islam, wah ini harus itu seperti yang dicontohkan Rasulullah waktu kepala pemerintahan di Madinah. Iya kan? Ya di sana Majmu ada Nasrani, ya Majusi, macam seperti itu. Makanya konsep masyarakat Madani saat ini itu acuannya sebenarnya dari sebenarnya itu. Dan dilakukan di Nabi yang pertama hablum minan nas, sehingga Rasulullah mengeluarkan statement innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu kan serawung saling menghargai. Tidak usah melihat kamu agama apa, tapi serawung itu saling menghargai, menghormati. Sesuai koridor tata nilai dan standar yang sudah disepakati peraturan sosial, aturan-aturan bermasyarakat. Jadi di dalam hablum minan nas berbangsa dan negara sosial itu sebenarnya yang paling bagus adalah akhlak. Akhlakul akhlak kalimat yang terkunci. Artinya kesimpulannya saling menghargai dan menghormati termasuk perbedaan dan sebagainya itu. Tapi ini untuk menyatukan perbedaan ini sudah aturannya wasawirun bermusyawarah dalam urusan apapun. Tapi kalau sudah diputuskan musyawarah wajib dipatuhi. Wajib mematuhi ya. Seneng gak seneng waktu memutuskan sudah putusan musyawarah ini wajib. Kalau salah satu pihak tidak menerima itu bagaimana? Ya itu menyalahi kesepakatan namanya, menyalahi perjanjian ya. Iya. Karena itu kan dihukumi, mohon maaf, Dr. Rapena, menyalahi janji, ingkar janji itu bagian dari munafik. Munafik ya? Iya dong. Iya. Dosa besar itu, tidak boleh. Jadi hasil musyawarah seneng, hasil musyawarah itu keputusan tertinggi seperti kalau keputusan MPR. Nah itu semua partai, semua golongan ya wajib mematuhi, nggak boleh. Wah ini tidak sama saya, nggak boleh. Iya. Ya, kan gitu ya. Jadi peran FKUD adalah memberikan pencerahan ya. Saya rasa dalam hablum minas semua agama banyak kesamaan ya, mematuhi perjanjian, agama manapun harus. Jadi situ itu yang harus kita jadi mitnah agama manapun ya larang. Pasti melarang. Sama. Jadi yang kita milik kita itu hablum minan nasnya itu loh, kalau ke atas itu kan udah lakum dihukum. Berarti tidak bisa itu.
dikompromi tidak bisa, apalagi dipaksa kamu harus Intervensi, berbohong. nggak boleh. Iya. Dia kalau itu ya saya rasa itulah antara lain peran daripada FKUI isunya sangat tinggi, sangat penting bagi kehidupan bersama termasuk keselamatan masyarakat. Nah, lebih khusus saya melihat FKUI itu punya tugas yang paling pokok adalah pembangunan jiwa, itu bangunan jiwanya, moral itu kan tidak lewat agama kan. Ya. Pemerintah kan tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa, makanya pemerintah membentuk namanya FKUB itu tugas utamanya ini bangunan mental bangsa, mental agama kan gitu. Ya dulu agama maksudnya dalam agama kan banyak kesamaan tadi. Iya. Ya kalau di Hindu kalau menanu jenis ngapusi, jenis mental sama tidak boleh. Iya. Ya, ini yang perlu kita sosialisasikan bersama. Nah, kembali lagi kalau tadi saya menyinggung jiwa itu mental itu ibaratnya itu sopir, badan itu ibaratnya kendaraan. Makanya ini kedua-duanya itu harus balance. Harus balance. Nah, itu atau sekarang itu mana kalau nggak pinter itu? Kalau nggak pinter ini uang 1 miliar, 1 miliar nggak iso itu. Wah, itu nggak iso. Iya, kalau nggak pinter nggak bisa. Oh, nggak bisa. Makanya harus balance dalam jiwa. Nah, kembali lagi agama maka penting bertakwa. Baik. Ya, itu takwa itu kan sportif, bukan hanya penampilan, bukan hanya ucapan. Saya rasa itu penting daripada FKUB itu sebenarnya punya peran yang sangat mulia. Iya. Tapi kira-kira yang mestinya untuk penelitian. Ya muka-muka lah ada. Ya. Baik, yang terakhir Mbak Yai sama Pak Sekretaris, menurut Mbak Yai sama Pak Sekretaris KUP, solusi apa yang bisa ditawarkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi atau mengakhiri permasalahan demo yang terus berkembang di Indonesia ini? Menurut saya tidak ada lagi soal kembali lagi duduk satu meja, satu mobil amri ya. Demo ya demo, tapi ya tetap sesuai aturan-aturan. Demo jangan sampai anarkis, pengusahaan yang tidak berdator. Dan menurut saya sebenarnya saat ini ya semua itu saya rasa nggak ada yang 100% benar itu nggak ada. Semua itu punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, untuk ini kalau saya mohon maaf saat ini ya, wah ini namanya sekarang kembali ke Al-Quran, Al-Qusakum wa ahlikum. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi bareng-bareng introspeksi ke dalam. Iya. Ya, ke dalam. Ya. Termasuk keluarga satu keluarga itu atau keluarga. Semua kan ada lebih kurang ada oknum-oknum yang sengandani itu ya rumah tangganya dewi. Berarti memperbaiki internalnya dulu. Iya. Saling mengingatkan dirinya sendiri diperbaiki. Peliharalah dirimu ya, dan keluargamu itu dari siksa neraka, dari kesalahan lah. Dan ini ya sebagian sudah ada satu organisasi yang sangat bagus seperti BNI Polri. Kalau ada anggotanya salah langsung ditindak sendiri. Yang menindak bukan orang luar. Kalau orang luar ya susah malah jadi permasalahan. Jadi masalah. Itu semua punya kekurangan. Itu makanya kembali mawas diri dirinya maupun anggota keluarga termasuk dalam anggota organisasi itu ya kan tidak semua baik lah. Iya. Jadi kalau Pak Sekretaris bagaimana? Iya. Ya paralel juga dengan yang disampaikan oleh Mbak Yai. Jadi ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial masyarakat atau apapun wadah-wadah bermasyarakat yang ada di masyarakat Kabupaten Madiun ini masing-masing untuk koreksi diri, evaluasi diri, bagaimana tata nilai dan standar normatif yang dimiliki itu selalu menjadi pedoman dalam semua aspek pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sehingga dari aspek itulah nanti juga harus diimbangi korektif secara kontinu dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun, juga dari DPRD, dan tentu juga dari aspek yudikatif yang ada di Kabupaten Madiun ini. Semuanya akan bisa tersinkronisasi sesuai dengan tata nilai dan standar normatif, sehingga sekecil apapun gesekan atau perbedaan atau ikhtilaf terhadap ormas-ormas keagamaan atau ormas dan kelompok masyarakat yang lainnya dengan program-program pemerintah itu akan segera mungkin bisa dievaluasi dan dikoreksi. Dan lebih penting lagi, karena FKUP itu satu-satunya institusi yang tadi saya sampaikan ya plat merah juga, ya hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana aspek sosialisasi, aspek memberi semacam pencerahan, eksternalisasi nilai tentang yang lain-lain, bagaimana berbangsa bermasyarakat, sesegera mungkinlah FKUP ini dilibatkan secara penuh. Oh, jadi dilibatkan dalam aspek-aspek. Saya harus itu. Ya. Itu FKUP kan selalu menggunakan kacamata moral, kacamata agama. Itu penting. Apalagi sekarang saya melihat fenomena yang terjadi itu karena terlalu egonya masing-masing lah. Organisasi paling benar, sehingga kalau ada kesalahan itu walaupun salah benar itu dilindungi ini ya. Ya, dan sebenarnya tidak begitu lah. Yang bagus itu ya seperti kalau kejadian ini namanya polisi melakukan kesalahan ya ditindak sendiri oleh kepolisian. Jangan orang luar malah jadi parah lah. Makanya terbuka demikian juga partai-partai, kelompok-kelompok. Kalau memang anggota kelompoknya ada yang salah ya segeralah diperingatkan atau diadili sendiri lah. Maksudnya gitu, sehingga tidak melebar kemana. Nah, sekarang ini ya itu kelihatannya itu fenomena itu ego kelompoknya itu ya saya nggak tawari ngomong terang-terangan ya. Moga lah partai A itu kalau memang anggotanya ada yang salah, katakan masalah diadili sendiri biar partainya itu juga baik. Kalau partainya sendiri itu melindungi yang salah itu yang masyarakat dia tahu. Dan begitu termasuk DPR. DPR itu hendaknya ya tentunya kan sudah dibentuk apa itu namanya yang Dewan Etik. Dewan Etik itu ya benar-benar tegas itu kalau ya seperti tadi hakim yang tidak sportif itu ya berat. Jadi kesimpulannya dalam diskusi kita hari ini memang harus ada sinkronisasi antara pemerintahan khususnya mungkin di DPRD atau pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Madiun ini, mungkin bisa diwadahi oleh FKUP atau yang lain untuk saling menjaga stabilitas di daerah. Tujuannya begitu karena apa ya, dalam hidup bersama bermasyarakat bernegara paling mahal itu suatu revolusi hasil daripada kerukunan. Sering saya contohkan suasana kondusif paling mahal dari sana itu seperti sehatnya fisik. Terus kalau duit miliaran mobil mewah tapi lek ora sehat, kan gak ada artinya. Demikian juga dalam hidup bersama di masyarakat negara. Situasi konslet seperti negara yang saat ini kacau itu ya tidak ada kenikmatan itu ya tidak ada, walaupun makmur. Mobil mewah ya susah. Ya rasa itulah. Baik, terima kasih banyak kepada Mbah Yai Mukaromai dan Pak Mujahidin, Sekretaris Kabupaten Madiun. Semoga permasalahan yang terjadi saat ini di negeri ini dengan kita berbincang-bincang sedikit banyak tentang mulai dari permasalahan, solusi, kemudian apa yang bisa kita tawarkan ke pemerintah, bisa menjadi motivasi kita bersama untuk kembali stabil menjalankan tugas dan peran masing-masing. Sampai itu memberikan pengetahuan, dan manusia itu sangat ditentangkan pengetahuannya. Romo ini, apa lah Romo ini ya, noto ya mari-mati guru kalian sini. Kan begitu ya. Kadang lupa
orang Indonesia akan Madiun tok, JKT Madiun. Ya ndak Baik, ya. terima kasih, kita kembali ke episode berikutnya.